Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Mana dari kelas MB 4405, NIM 1401204548. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan dari dua perusahaan pada tahun 2020, yaitu perusahaan PT Alakasa Industrindo Tbk dengan PT Mulia Industrindo Tbk. Baik, di sini saya akan membacakan dulu profil PT Alakasa Industrindo. Alakasa Industrindo Tbk atau yang biasa kita sebut Alka didirikan tanggal 21 Februari tahun 1972 dan memulai operasi komersial sebagai perusahaan industri aluminium sejak tahun 1973. Nah, untuk kantor pusatnya, Alakasa ini berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta. Alakasa Industrindo tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IDX pada hari Kamis 12 Juli tahun 1990. Nah, Alakasa Industrindo ini bergerak di bidang investment company pada sektor basic industry. Lanjut, di sini ada profil PT Mulia Industrindo Tbk. Nah, PT Mulia Industrindo Tbk merupakan industri di bidang perdagangan atas hasil produksi entitas anak. Perseroan terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta pada tanggal 17 Januari 1997. PT Mulia Glass ini bergerak di bidang industri kaca dengan lembaran, gelas blok, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif sebagai produksi. Nah, lanjut. Saya akan membacakan apa itu rasio. Nah, rasio sendiri adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin tahu nih, berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio. Di sini ada yang pertama ada current ratio, yang kedua ada return on asset atau yang disingkat ROA, yang ketiga ada total asset turnover, yang keempat net profit margin, yang kelima return on asset ROA, yang keenam ada gross profit margin atau GPM, yang ketujuh ada return on equity atau yang disingkat ROE, yang kedelapan ada fixed asset turnover. Next, berarti ada 8 rasio. Nah, kita lanjut ke yang pertama, yang sebelah kanan ada PT Mutiara Industrindo Tbk. Di sini yang PT Alakasa Industrindo Tbk, current ratio aktiva lancar dibagi utang lancar ada 407.951.000, kemudian dibagi utang lancarnya 313.064.000 sama dengan 1,30. Jadi di setiap $1 lancar terjaminnya aset lancar senilai $1,30. Kemudian di PT Mutiara Industrindo-nya, aktiva lancar dibagi hutang lancar. Di sini ada 1.234.000.000 dibagi 1.173.917. Jadi di setiap $1 lancar terjaminnya aset lancar senilai $1,5. Nah, kesimpulannya adalah kemampuan perusahaan PT Alakasa Industrindo Tbk untuk membayar hutang lancar atau current liabilities dengan aset lancar lebih baik daripada perusahaan PT Mutiara Industrindo. Lanjut, ada debt ratio. Nah, debt ratio ini adalah mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, semakin kecil semakin baik. Nah, masih tetap di sini ada sebelah kiri PT Alakasa, sebelah kanan ada PT Mutiara. Sini ada rasio hutang dibagi aset ada 313.427.196 perak. Kemudian dibagi 418.630.902 perak sama dengan 0,74. Jadi aset PT Alakasa Industrindo mendapatkan suntikan dana oleh hutang senilai 74% dan 26% oleh modal. Kemudian yang PT Mutiara adalah
aset PT Mutiara Industrindo mendapatkan suntikan dana oleh hutang senilai 53%. Kesimpulannya adalah debt ratio PT Mutiara Industrindo Tbk lebih kecil dari PT Alakasa Industrindo. PT Mutiara Industrindo lebih baik karena 47%-nya aset perusahaan tidak didukung oleh hutang. Lanjut, ada total asset turnover ratio. Nah, apa sih itu asset turnover ratio? Nah, asset turnover ratio ini adalah mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Masih sama nih, semakin besar semakin baik. Di sini ada masih tetap sebelah kiri Alakasa, sebelah kanan Mutiara. Di sini ada Alakasa, sebelah kiri ada total penjualan dibagi total aktiva sama 2 miliar 44 juta 132 1.602 perak dibagi 418 juta 632.902 perak sama dengan 4,8. Jadi di setiap $1 total asetnya bisa menghasilkan penjualan senilai $4,8. Nah, untuk yang PT Mutiara total penjualan dibagi total aktiva. Nah, di sini total penjualannya 3.736.112 3.736.112.780 perak dibagi total aktivanya 5.745.215.496 perak dibagi hasilnya 0,650. Baik, di sini ada PT Mutiara Industrindo Tbk, total aset turnover. Nah, di sini ada total penjualan dibagi total aktiva. Jadi di setiap $1 total asetnya bisa menghasilkan penjualan senilai $0,65. Nah, jadi kesimpulannya adalah PT Alakasa Industrindo Tbk lebih baik dalam menggunakan aset PT untuk menghasilkan penjualannya. Next, ada apa nih? Ada net profit margin. Nah, apa sih net profit margin? Net profit margin adalah mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Sama, ini juga semakin besar, maka semakin baik. Kita mulai dari PT Alakasa Industrindo. Ada net profit margin di laba bersih dibagi penjualan. Nah, di sini ada 6.684.414 perak dibagi 2.044.132 perak. Nah, jadi di setiap $1 bisa menghasilkan laba bersih senilai $0,003. Nah, kemudian yang PT Mutiaranya, jadi di setiap $1 bisa menghasilkan laba bersih senilai $0,0147. Dari perhitungan net profit margin, laba bersih yang diperoleh oleh PT Mutiara Industrindo Tbk lebih besar dari PT Alakasa Industrindo Tbk. Next, ada ROI. Nah, ini adalah return on asset. Jadi mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Sama, ini juga semakin besar maka semakin baik. Baik, di PT Alakasa, jadi kesimpulannya di setiap $1 aset bisa menghasilkan laba bersih senilai $0,015. Kemudian di PT Mutiara Industrindo, laba bersih dibagi total aset ada 55.9.347 perak dibagi 5.745.215.496 perak sama dengan 0,009. Jadi di setiap $1 bisa menghasilkan laba bersih senilai 0,009. PT Alakasa Industrindo Tbk lebih baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Next, ada gross profit margin atau GPM. Nah, mengukur laba kotor penjualan semakin besar maka semakin baik. Di sini ada kesimpulannya, jadi di PT Alakasa Industrindo Tbk, jadi setiap $1 aset bisa menghasilkan laba kotor senilai 0,022. Kemudian di PT Mutiaranya, jadi setiap $1 bisa menghasilkan laba kotor senilai
$0,22. Dari perhitungan gross profit margin, laba kotor yang diperoleh oleh PT Mutiara Industrindo lebih besar dari PT Alakasa Industrindo. Iya, betul. Kemudian lanjut ada return on equity. ROE merupakan ukuran keuangan yang berharga bagi manajer perusahaan serta investor karena ini menunjukkan efisiensi yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih produk sebelum biaya tambahan. Baik, di sini nih PT Alakasa Industrindo sebelah kiri sama ada laba bersih dibagi total ekuitas 6.684.414 perak dibagi 105.203.706 perak sama dengan 0,06. Jadi di setiap total modal bisa menghasilkan, jadi di setiap modal $1 bisa menghasilkan laba bersih senilai 0,06. Kemudian di PT Mutiaranya ada, jadi di setiap modal $1 bisa menghasilkan laba bersih senilai 0,09. Jadi return yang diterima oleh pemegang saham PT Mutiara Industrindo Tbk lebih besar daripada PT Alakasa. Lanjut, di sini ada fixed asset turnover. Nah, di sini merupakan rasio keuangan yang mengukur produktivitas dan efisiensi agar tetap dapat dalam menghasilkan pendapatan. Nah, dan efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Kita menghitungnya dengan membagi pendapatan dengan rata-rata aset tetap. Nah, di sini ada total penjualan dibagi aset tetap nih yang Alakasa. 2.044.132.602 perak dibagi 9.939.636.000. Nah, hasilnya adalah 0,20. Jadi di setiap aset $1 bisa menghasilkan penjualan senilai $0,2. Kemudian di PT Mutiara fixed asset turnover, total penjualan dibagi aset tetap ada 3.736.112.780 perak dibagi 4.489.169.898 perak. Jadi di setiap aset $1 bisa menghasilkan penjualan senilai $0,83. Kesimpulannya adalah PT Mutiara Industrindo Tbk lebih efisien dalam menggunakan fixed asset untuk menghasilkan penjualannya. Betul. Nah, kesimpulannya jadi dari analisis dua perusahaan ini adalah kedua PT tersebut bisa dilihat bahwa yang lebih menguntungkan untuk investor adalah PT Mutiara Industrindo karena dari perhitungan return on equity atau ROE, return yang diterima oleh pemegang saham PT Mutiara Industrindo ternyata lebih besar. Begitu. Mungkin cukup hasil analisis dari saya Lulus Mana dari MB4405. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.